Film diawali dengan memperlihatkan kediaman Presiden Amerika Serikat bernama Benjamin, yang mana pada saat itu dia akan berangkat untuk menghadiri acara kepresidenan, dan cerita akan berfokus kepada pengawal presiden yang bernama Mike Benning. Good evening, Mr. President. 5 minutes, sir. Thanks, Mike. Mike sendiri bertugas menjadi pas pampres untuk mengawal, menjaga, melindungi presiden dan menjadi sahabat baik baginya. Do I really have to come with you guys? I mean, I've been on... Merry Christmas. Thank you, sir. Dan di tengah perjalanan tak disangka terjadi sebuah insiden yang mana mobil di depannya tergelincir sehingga membuat mobil presiden menabrak dan akan terjatuh ke jurang. Hingga ketika Mike berusaha menyelamatkan sang presiden, dia justru menyuruhnya untuk menyelamatkan istrinya terlebih dahulu. Namun karena presiden adalah prioritas utama bagi seluruh nusa dan bangsa, akhirnya Mike pun hanya bisa menyelamatkan sang presiden, sedangkan istrinya harus terjatuh ke jurang. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, Mike Benning akhirnya dianggap gagal untuk melindungi keluarga presiden. Untuk itu, tugasnya kini dipindahkan ke Departemen Keuangan dan di situ juga dia masih dibayang-bayangi oleh kematian istri presiden. I thought you said what's that? Paula's got this new boyfriend who's very... Boyfriend? You've met Paula. Maneuvers along the DMZ continue to ring. I hate Camp David. Do we really have to go? Sementara itu, scene beralih ke Gedung Putih dengan memperlihatkan Pak Presiden dengan para menterinya beserta anggota DPR. Di tempat itu, mereka sedang mendiskusikan tentang negara Korea Utara yang terus masuk ke perbatasan Korea Selatan, yang mana sebagai negara sekutu, sang presiden harus mengambil tindakan untuk membantu Korea Selatan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Military action to get the North Korean. Personally, I like to try to avoid a war. What time is Minister Lee to arrive? 7 o'clock this evening. Singkat cerita, saat Perdana Menteri Korea Selatan tiba, di sana mereka langsung dibawa untuk bertemu dan berdiskusi langsung bersama presiden. If you would follow Agent O'Neill, please. You, my friend. You too. Disrupted your vacation. Please, Mr. Lee, I'm sure you can appreciate that this is... Sir, there's been an intrusion. Please stand. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pesawat tak dikenal yang masuk dalam pertahanan Amerika. Untuk itu, pihak pertahanan pun meminta kepada sang pilot untuk mundur dan putar arah, namun justru mereka malah meluncurkan tembakan. Mendengar hal itu, pengawal presiden pun langsung membawa sang presiden dan para tamu undangan untuk menuju ke bunker agar aman. Give me 4 minutes, Mr. President. Flight leader, U.S. Air Force aircraft. Di sisi lain, pesawat tersebut terus menembaki pihak keamanan sehingga para sipil yang ada di sana menjadi korban. Sementara itu, Mike sendiri baru saja menyadari bahwa kini sedang terjadi sebuah insiden di Gedung Putih dan langsung pergi ke sana. Dan setelah ditembak oleh pihak Angkatan Udara, pesawat itu pun akhirnya bisa dilumpuhkan. Sedangkan Mike yang sudah berada di sana pun dia sangat kaget ketika melihat banyak mobil yang meledak. Dan di tempat itu juga Mike melihat ada beberapa orang yang tengah menyerang warga sipil yang faktanya itu merupakan perbuatan para teroris. Sementara itu, di bunker sendiri terjadi sebuah insiden di mana Perdana Menteri Korea Selatan tiba-tiba menyerang dan membunuh semua pengawal presiden. Di situ juga mereka menyisakan beberapa orang untuk dijadikan sandera. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa kedatangan mereka ke sini merupakan hal yang sudah direncanakan untuk menguasai Gedung Putih termasuk sang presiden. Di sisi lain, Mike sendiri terus berusaha mencoba untuk melumpuhkan para teroris. Namun karena kalah jumlah, akhirnya para teroris itu pun berhasil masuk ke dalam Gedung Putih dan menghabisi para penjaga.
Last scene from Andrews. Get him moving. Where's the president? I don't know. Copy that. Come on. Dan setelah berhasil menguasai Gedung Putih beserta sang presiden, di situ si ketua teroris itu pun meminta pihak Garda Nasional untuk menarik mundur semua pasukan mereka. Dan jika tidak dilaksanakan, maka sang presiden dan beberapa sandera akan dibunuh saat itu juga. Stand down. Di tempat itu juga mereka pun memberikan intimidasi dengan mengambil salah satu staf kepresidenan dan kemudian dia langsung menembaknya tepat di depan mata presiden sendiri, sehingga hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak main-main dengan keputusannya. Sementara itu, Mike yang sebagai mantan pengawal presiden yang berani, di situ dia pun mulai memasuki Gedung Putih dan melihat semua rekannya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Kemudian dia pun mulai masuk ke dalam sistem untuk mematikan kamera CCTV yang ada di sana. Beralih kepada sang ketua teroris yang mengatakan kepada Benjamin bahwa mereka ingin Amerika menarik mundur semua pasukannya di Korea. Dan dia juga menegaskan bahwa pihak Amerika jangan ikut campur dalam perselisihan antara Korea Utara dan Selatan. What's the going rate for Seoul these days? A fucking rookie compared to you. Scene beralih ke markas pertahanan di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Alan Trumbull yang kini diangkat sebagai presiden Amerika sementara, yang mana dia dituntut untuk memberikan perintah agar semua masalah ini cepat selesai. Clear the 10-block radius. Sir. Tak lama kemudian mereka pun mendapat kontak dari Gedung Putih yang ternyata itu dari Mike Banning. Kemudian Alan menanyakan tentang solusi lain untuk menyelamatkan sang presiden kepada para menteri. Mereka menjawab untuk saat ini tidak ada langkah yang bisa menyelamatkan sang presiden, namun dia bisa menugaskan Mike Banning untuk mengantisipasinya karena dia sudah berada di Gedung Putih. Dan mereka akan mengandalkan dan memberikan kesempatan kepada Mike Banning untuk membebaskan sang presiden. Shut the power down. Lights off and ice. Get back with you. Tak lama kemudian dia mendapat telepon dari ketua teroris yang mengatakan bahwa dia meminta untuk segera menarik pasukannya dari Korea. Dan jika tidak dilakukan dengan segera, maka dia akan membunuh sang presiden di depan media. MZ, Seoul, and all of South Korea. Mary, get me some coffee. Dan selain Amerika menarik pasukannya, ternyata mereka juga menginginkan kode nuklir di Amerika Serikat. Yang mana kode nuklir itu sendiri dibagi menjadi 3 kode dan hanya diketahui oleh presiden dan 2 menterinya. Dan saat dia mendapat ancaman akan dibunuh, akhirnya si menteri pun terpaksa memberitahukan kode nuklir tersebut. Tango. Juliet 1. Homeland Security. Kemudian Alan pun menghubungi Mike dan menjelaskan semuanya. They want us to recall the 7th Fleet and pull out. It's a highly classified military protocol. Setelah itu, Mike diberi tugas untuk mencari anak presiden yang mana anaknya sendiri akan dijadikan senjata oleh teroris tersebut dengan tujuan agar presiden mau buka mulut untuk mengatakan kode nuklirnya. Yes, sir. They want us to recall the 7th Fleet and pull out a 3-pronged fail-safe in the case of... Namun sialnya Mike Banning diketahui oleh mereka dari salah satu CCTV yang masih aktif. Kemudian dia bertanya ke salah satu pengkhianat yang ada di sana, yang mana dulunya si pengkhianat ini bekerja di Gedung Putih dan sudah mengenal jauh tentang Mike Banning. Dia pun mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Mike Banning. Dan melalui sensor gerak, si ketua itu pun mengutus beberapa anak buahnya untuk mencari Mike dan membunuhnya. Sementara Mike sendiri diam-diam masuk ke dalam dinding baja dan berhasil menemukan keberadaan anak sang presiden. Kemudian dia menghubungi pihak keamanan dan meminta mereka untuk menjemput anak presiden.
Setelah itu dia pun langsung melumpuhkan beberapa musuh yang ada di sana. Di situ juga dia menginterogasi mereka untuk mencari informasi tentang siapa mereka sebenarnya. Hostiles in the area. And everyone around the world that united and strong. Okay, asshole. Yo. Dan setelah mendapat ancaman, akhirnya mereka pun mengatakan bahwa sang ketua merupakan salah satu orang yang paling dicari di dunia, dengan alasan karena dia telah melakukan teror di berbagai wilayah Korea, dan dia juga memiliki sejarah kelam tentang ayahnya yang sudah meninggal karena terkena ranjau oleh tentara Amerika, sehingga bisa disimpulkan bahwa sang ketua memiliki dendam pribadi kepada Amerika Serikat. Yeah. Those breached the gate. 28 are left. For bombing of the British Embassy in Seoul. I got the toughest fucking guys in the world. What we need to know is how to get in. Dan saat Mike menghubungi sang ketua secara langsung, dia pun menawarkan dua pilihan antara menyerahkan diri atau semua anak buahnya akan mati. Tak ingin menyerah begitu saja, sang ketua itu pun mengancam balik kepada Mike di mana dia akan membunuh istrinya. I have more than enough men to finish the mission. Go kill them. Setelah itu dia mengambil staf presiden yang mana dia sendiri merupakan orang yang mengetahui tentang kode nuklir tersebut. Dan setelah mendapat ancaman serta intimidasi, akhirnya dia pun buka mulut dan mengatakan kode nuklirnya. Code has been entered. Di sisi lain, si pengkhianat akhirnya bertemu dengan Mike Benning di sebuah ruangan. Namun tanpa Mike sadari, awalnya dia menganggap bahwa dia merupakan orang yang selamat dari insiden ini. Tapi pada akhirnya terjadi aksi baku hantam antara Mike Benning dan rekannya sendiri yang mampu dimenangkan oleh Mike. We gotta keep moving. I can't think straight. Di markas pertahanan sendiri, sang jenderal terlihat sudah mengirim pasukan udara untuk menyelesaikan semuanya. Send in the SEALs, General. About fucking time. Yes, sir. Sementara itu, para teroris sendiri menggunakan senjata yang ada di Gunung Putih untuk menembak jatuh pesawat tersebut. Abort this mission. They got the high Weaponry. Tiger 2 being fired from the rooftop. Take out that gun. Damn it, drop out. Tiger 6 is down. Back up. Dan akibat perbuatan si jenderal yang terburu-buru dalam tindakannya, sang ketua teroris itu pun menjadi sangat marah dan membunuh staf presiden yang lain. Yang mana hal itu dilakukan sebagai tanda bukti bahwa jangan pernah macam-macam dengan mereka. Dan mereka juga meminta sebuah helikopter untuk bisa pergi dari sana. It's banning. Kemudian si jenderal meminta kepada Mike untuk membiarkan pasukannya untuk maju menghadapi musuh. Sedangkan Alan sendiri yang merasa bahwa si jenderal sudah seenaknya mengambil keputusan, dia pun memarahinya agar tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan. Giving them the helicopter. Sir, you are acting president now. Setelah itu Mike kembali menghubungi musuh dan memberikan peringatan untuk yang terakhir kalinya bahwa dia tidak akan keluar dari tempat ini selama Bapak Presiden belum dibebaskan. Di situ juga si ketua memutuskan untuk keluar dari bunker dan membawa para sanderanya, yang mana dia akan mengancam semua pihak dengan menembaki si wanita di hadapan media. To the press. Because I know you like Her. Namun sayang rencananya itu gagal saat Mike tiba-tiba muncul di sana dan menembak mereka semua sehingga si wanita berhasil diselamatkan. Target villain, sir. With bulges, wires. Negative. In response to rumors of an full-scale conflict and that You just lost South Korea. By today's attack on the White House, which began as the Prime Minister. Sementara si ketua teroris itu sendiri kini kembali masuk ke bunker dan memutuskan untuk pergi dari sana dan membawa presiden.
Dan saat pesawat yang dimintanya sudah datang, si ketua itu pun memakaikan tutup kepala di semua orang agar para sniper tidak bisa mengetahui yang mana Bapak Presiden. Sehingga saat pesawatnya sudah terbang, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat semua penumpang tewas saat itu juga. Atas kejadian tadi akhirnya membuat semua orang terkejut saat melihatnya. Sedangkan Mike sendiri masih meyakini bahwa ledakan tersebut hanya menimpa kepada anak buah si teroris saja. Can't let him leave. Dan benar saja si ketua dan presiden ternyata masih ada di bunker, di mana dia juga berhasil mendapatkan kode nuklir terakhir dan mengaktifkannya. Kemudian dia menghancurkan dinding belakang bunker untuk pergi dari sana membawa sang presiden. But only make them in the silence. Time to go, Mr. President. Dan faktanya di sana juga sudah ada Mike yang sudah menunggu mereka, sehingga terjadi aksi baku hantam yang kembali dimenangkan oleh Mike. Okay, it's gone through. Setelah itu dia langsung menghubungi markas pertahanan untuk menanyakan tentang cara mematikan kode nuklirnya. Dan dengan keberanian Mike, akhirnya dia pun berhasil mematikannya sehingga dia bisa menyelamatkan seluruh warga Amerika Serikat dari ledakan nuklir. Singkat cerita, kini Bapak Presiden langsung dibawa oleh tim medis untuk diberi perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sorry about the house, sir. And they will be a way of life. To fouls. To get back. Diawali dengan memperlihatkan aksi teror di beberapa negara Asia, yang mana hal itu dilakukan oleh seorang teroris yang sangat dicari di dunia bernama Amir Barkawi. Di situ juga dia baru saja tiba di pesta pernikahan anak perempuannya. Namun tanpa mereka sadari ada sebuah drone yang mengincar rumahnya dan meledakannya sehingga semua keluarganya tewas. We need to discuss the agent in his circle. And absolute. Beralih kepada Mike Benning dan istrinya yang terlihat sangat hidup bahagia, rukun, tenang setelah kejadian di Gedung Putih beberapa tahun yang lalu. Alright, so... Right. Okay. Give me this long. Dan di situ Mike ternyata memilih untuk mengundurkan diri karena terlalu lama sudah menjadi pas pampres. Akan tetapi hal itu belum diungkapkan karena dia masih berpikir dan belum berani untuk mengatakannya. Scene beralih kepada sang presiden yang mendapat telepon bahwa Perdana Menteri Inggris baru saja ditemukan meninggal di kediamannya. Sedangkan kematiannya itu sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya. Dan atas hal itu diadakanlah sebuah pertemuan para menteri sekaligus pemakaman untuk Perdana Menteri tersebut, yang mana pemakamannya itu akan dihadiri oleh beberapa pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat. As we've seen before in Iraq and confirmed attendees are all world leaders. But let's make sure this was from 12 different countries. We denied all of them. Sementara Mike yang mengetahui bahwa presiden akan pergi ke London, dia pun berpamitan kepada sang istri dan memintanya untuk bersabar. Dan kabarnya kini istrinya yakni Leah sedang mengandung anak pertama dari Mike. Say bye-bye to Daddy. Behave. The Brits are world class. We all know their reputation. But Steedro, Air Force One will land to stand different countries with 40 different... Thanks for asking. I need your undivided best.
Sehingga saatnya tiba, semua pemimpin dunia terlihat baru saja tiba dengan kendaraannya masing-masing. Di tempat itu juga seluruh keamanan ditingkatkan untuk menyambut kedatangan mereka semua. With security at unprecedented. Dan tanpa mereka sadari, pihak keamanan mereka ternyata telah disusupi oleh kelompok teroris yang menempelkan bom di bawah mobil. Sehingga ketika bom itu meledak, semua orang yang ada di sana menjadi panik di tempat itu juga. Bugs the shit out of me. Dan faktanya pertemuan tersebut ternyata sudah disabotase oleh pihak teroris. Sementara Mike yang kebetulan berada di sana, dia harus berjuang untuk melindungi sang presiden dari semua ancaman yang menimpanya. Been a massive attack at the cathedral. Tak cukup sampai di situ, para teroris itu pun kini tersebar di beberapa tempat untuk menghabisi para petinggi yang lain. Sehingga beberapa pengawal presiden termasuk presidennya sendiri harus tewas saat itu juga. Keep your head down. Black Land Rover. All right, here we go. Dan faktanya semua serangan itu sengaja dilakukan oleh Amir Barkawi untuk membalaskan dendamnya atas kematian keluarganya 2 tahun yang lalu. Dan semua serangan ini dibantu oleh anak pertamanya yang kini kehilangan kakinya saat insiden itu. Dan dia ditugaskan untuk meretas sebuah sistem yang ada di London. Dimulai dengan mematikan listrik dan jalur kereta dan dilanjutkan dengan meledakkan gedung pencakar langit. We just changed the world. Di sisi lain, Alan Trumbull sendiri kini berperan sebagai juru bicara sekaligus penasihat presiden. Setelah hancurnya kota London, mereka pun menunggu kabar dari sang presiden tentang apakah dirinya masih selamat atau tidak. Dan setelah mendapat informasi bahwa Mike dan juga presiden kini berhasil selamat dari insiden tersebut. Namun sayang, kebahagiaan itu tidak berselang lama karena tiba-tiba dan ketika misil kedua diluncurkan, sang pilot pun meluncurkan suar untuk mencegah misil tersebut. Namun sayang, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Saat misil ketiga mengincar mereka, Mike pun mengatakan agar presiden tetap tenang karena misil itu sudah mengunci dan pasti menembak mereka. Namun beruntung karena sutradara tidak ingin filmnya cepat selesai, akhirnya Mike dan juga presiden masih bisa selamat. You with me? Get out of the chopper. Ben. You gotta see your kid. Tak lama kemudian datanglah para teroris yang membawa motor dan masih terus mengincar mereka. Sementara di markas pertahanan sendiri, Alan mendapat pesan dari Amir Barkawi yang mengancam kepada mereka semua karena sudah membunuh keluarganya. Namun faktanya semua itu masih belum diketahui tentang siapa yang mengirim drone dan membunuh keluarganya. Tapi yang jelas dia menuntut balas dendam kepada semua negara yang dianggapnya sebagai pelaku bom itu. Responsible for more deaths than the plague. Mike, take my call. You understand, President? We sells arms through dummy. Poor to be blown to bits in our land. The media too. Everybody in the world has seen. Then every death from this moment forward will be on your head. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang teroris yang menyamar sebagai seorang polisi, di mana dia langsung diserang dan dihabisi oleh Mike. Really? These guys are pros. We should go for the embassy. Come on, let's go.
Kemudian mereka berdua pergi ke stasiun kereta yang ternyata para teroris tersebut tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Namun dengan pengalaman dan keberanian yang dimiliki oleh Mike, akhirnya dia mampu mengecoh dan melumpuhkan mereka semua. Dan dengan harta yang dibawa oleh musuh, di situ Mike memberikan ancaman kepada para pelaku tersebut untuk mengintimidasi mereka agar lebih emosi. Di markas sendiri, Alan melihat Mike yang sedang mengarahkan senjatanya, dan hal itu merupakan sebuah tanda dari Mike bahwa Mike akan pergi menuju lokasi markas MI6, di mana Mike Benning sendiri dulunya merupakan mantan agen khusus di markas tersebut. How many you think died? Don't let them take me. I'm not gonna risk their lives. Sesampainya di markas itu, Mike pun di situ bertemu dengan teman lamanya bernama Bridge. Di sana mereka memutuskan untuk bersembunyi di sana hingga pasukan penjemputan datang. That said, I offer you this, or I stand by to get you out of. Mike, there was a drone strike. many countries, Bakawi show, but didn't have any problems finding recruits, did they? I don't know about you, but I'm thirsty as fuck. Every day, it's kind of our always encourage. Dan tak lama kemudian Mike melihat beberapa pasukan dari CCTV, namun dia tidak mencurigai bahwa itu bukanlah pasukan penyelamat melainkan musuh yang mengejar presiden. Kemudian Mike pun mengambil beberapa senjata dan menyuruh bapak presiden untuk bersembunyi, sedangkan temannya ditugaskan untuk pergi ke markas pertahanan untuk meminta bantuan kepada para tentara di sana. Dan di situ Mike pun mampu menghabisi para teroris dengan sangat mudah. Di sisi lain, teman Mike yang sudah sampai di markas, dia pun memberitahukan kepada mereka tentang keberadaan Mike dan presiden, dan dia meminta kepada pasukan penyelamat untuk datang ke sana dengan cepat. Sementara itu, Mike langsung pergi ke markas MI6 menggunakan mobil. Namun saat dalam perjalanan, mereka justru mendapat serangan yang membuat mobil mereka terguling. Dan beruntung tak lama datanglah pasukan penyelamat yang membantu Mike dan langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan sang presiden. You wanted us to find Bakawi's mistake? No known communication in. Tell SAS that we're going to make a house call. Where'd they take him? Left side. We'll take care of that. China's using our own surveillance systems. Di sisi lain, presiden sendiri kini menghadap salah satu anak buah dari Amir Barkawi, dan dia akan membunuh sang presiden dengan disiarkan langsung oleh seluruh media dunia. Sesuai arahan dari markas, Mike dan pasukannya pun kini menuju ke tempat di mana sang presiden disandra, dan terjadilah aksi baku tembak di mana Mike memutuskan untuk masuk sendiri, sedangkan pasukan yang lain diminta untuk mengalihkan perhatian musuh. President's being held in this room. Don't shoot me. Dan saat dia akan membunuh sang presiden, tiba-tiba Not a fucking flag. This fucker ever die? namun ternyata dia kini masih hidup dan kembali menyerang mereka untuk membunuh presiden. Tak punya pilihan lain, Mike langsung meminta kepada para pasukan untuk meledakkan tempat tersebut saat itu juga. Ketika pasukan berhasil masuk ke dalam untuk memeriksa, beruntungnya mereka dapat menemukan Mike dan juga presiden yang masih hidup. Fox Command, We found a fucking hay funeral. that all they got? Blood.
Kemudian Alan menghubungi Barkawi dan mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab atas insiden ini, di mana Alan juga mengirimkan drone ke tempat tersebut dan membunuhnya beserta semua pasukannya. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, anak pertama Mike pun lahir ke alam dunia dan dia sangat senang dengan hal itu. He says you reckon to be passionate about Lynn. We live in a dangerous world, and we have few good options. Old bull, young bull. After careful and diligent work, I have just signed an executive order calling for the use of a bold... Di awal film kita akan diperlihatkan dengan Mike Benning yang sedang melakukan latihan militer dengan temannya. Di situ Mike hampir saja berhasil menyelesaikan latihannya, namun sayang dia harus gagal karena ditembak oleh temannya yang bernama Wade. Wade sendiri merupakan mantan komandan army sekaligus pemilik perusahaan Alliance Global di Virginia, yang mana di situ dia sangat kagum kepada Mike karena belum ada satu orang pun yang mampu melakukan latihan ini seperti Mike. Tak lama kemudian datanglah satu anak buahnya Wade yang bernama Bruno tidak pakai Mars, di mana dia sangat marah kepada Mike karena saat latihan dia menendangnya seperti sungguhan. Di tempat itu juga dia mengatakan kepada Mike bahwa kabarnya Mike akan menggantikan posisi David sebagai Direktur Dinas Rahasia Keamanan Presiden, yang mana Wade meminta agar dia dan anak buahnya bisa latihan di sana. Yes, I will. See you, bud. Take this time. Usual 4. Singkat cerita, setelah dia pulang ke rumah, di situ dia terlihat menemui seorang dokter untuk memeriksa penyakit yang dideritanya selama ini, di mana dia memiliki penyakit komplikasi seperti migrain, insomnia, sakit punggung akibat kecelakaan yang dia alami di film sebelumnya. Scene beralih ke Gedung Putih yang mana kita diperlihatkan dengan Mike dan juga sang Direktur Dinas Keamanan Rahasia bernama David. Sedikit informasi bahwa Presiden Amerika saat ini sudah diganti oleh Alan Trumbull, bukan Bapak Benjamin lagi. Di situ mereka berdua sedang mengawal Presiden untuk melakukan jumpa pers. Di tempat itu Alan menjawab semua pertanyaan wartawan mengenai gorong-gorong, pajak naik, dan harga pokok yang semakin tinggi. Namun hanya ada satu pertanyaan yang tidak dijawab oleh Bapak, yaitu tentang kebijakannya mengenai perluasan perusahaan swasta untuk memperkuat pasukan Amerika. Yang mana setelah mendengar pernyataan tersebut, dia langsung menghentikan acaranya dan langsung pergi dari sana. That's all for today, folks. Thank you very much. Kemudian dia langsung melakukan rapat dengan presiden barunya yang bernama Martin Kirby, di mana mereka semua sedang membahas tentang siapa yang telah membocorkan kebijakannya tersebut. Akan tetapi di situ tidak ada satupun yang mengaku terkait hal itu. Beberapa hari kemudian terlihat Wade datang ke rumah Mike untuk bersilaturahmi agar persaudaraan mereka tidak putus tapi tidak minjam 100. Di situ mereka berdua langsung membahas tentang masa lalu kehidupan militernya kepada istri dan juga anaknya Mike. Your husband, he can be pretty. No way. Would you know that? Hell, I miss it. I don't think I'm going to take the director's job that they offer. Put in a good word for you when they pick the new director. Only if it's good. Keesokan harinya Mike berpamitan kepada sang istri untuk menemani Bapak Presiden yang akan liburan di sebuah pulau. You're not that late. I will see you. Dan di tempat itu juga terlihat banyak sekali pasukan yang berjaga untuk keamanan dan keselamatan Bapak Presiden.
Di situ juga Presiden meminta kepada Mike untuk menjadi Direktur Keamanan Presiden menggantikan David. Akan tetapi Mike yang memang sudah punya riwayat lambung, dia pun mulai merasakan gejalanya, namun dia tidak ingin menceritakannya kepada Presiden. Sedangkan Presiden yang melihat Mike kurang sehat, dia pun meminta kepadanya untuk menggantikannya agar dia bisa beristirahat. And we'll go from there. Okay? Go. Namun tanpa mereka sadari, karena tiba-tiba kita diperlihatkan dengan sekelompok seseorang sedang mempersiapkan senjata untuk memulai serangan. Dan faktanya mereka sengaja melakukan serangan tersebut yang ditujukan kepada Bapak Presiden dan semua anak buahnya. Setelah penyerangan itu, beruntungnya Bapak Presiden masih selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan para pasukan yang menyerang mereka terlihat langsung pergi dari sana untuk menghilangkan jejak. Sesampainya di rumah sakit, Bapak Presiden dan juga Mike mengalami luka yang cukup berat sehingga mereka berdua tak sadarkan diri. Tak lama kemudian datanglah Bapak Wakil Presiden yang berniat menjenguk Presiden yang saat ini sedang mengalami koma. Dan karena belum ada kepastian tentang kapan Presiden akan sembuh, si hakim pun di situ mengangkat Martin untuk menjadikannya sebagai Presiden sementara. And raise your right hand. States. And will to the best of my ability. Scene beralih ke tempat kejadian di mana kita akan diperlihatkan beberapa pasukan FBI yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Helen. Di situ rekannya bernama Ramirez mendapatkan sebuah info bahwa polisi telah menemukan mobil van putih yang berisi peralatan senjata peluncur. Mendengar hal itu, Helen pun meminta kepadanya untuk mengamankan tempat tersebut. Di sisi lain, istrinya Mike yang baru mengetahui kabar bahwa Mike sedang dirawat, dia pun langsung menemuinya ke rumah sakit. Sementara itu, Mike yang baru sadar, dia sedikit terkejut karena tangan kanannya tiba-tiba diborgol. Tak lama kemudian, Helen datang ke sana dan memberitahukan kepada Mike bahwa keadaan Presiden kini sedang koma. Dan semua pasukannya yang berjaga saat itu semuanya tewas hingga tak ada satupun yang selamat kecuali Mike. Dia juga mengatakan di mana ia mempunyai sebuah bukti bahwa DNA Mike seperti potongan rambut, sel kulit, dan yang lainnya kini berada di mobil van putih yang mereka temukan. Selain itu, dia juga mendapatkan folder rahasia yang berisi seperti jadwal Presiden dan yang lainnya. Sedangkan folder atau peta tersebut hanya diketahui dan dimiliki oleh Mike. Sehingga dari semua yang dibicarakan tadi, akhirnya Helen menduga bahwa Mike telah merencanakan pembunuhan terhadap Bapak Presiden. Selain itu, dia juga menanyakan kepada istrinya Mike mengenai sejumlah uang sebesar 10 juta dolar yang ada di rekening luar negeri milik Mike. Tak lupa dia juga menanyakan tentang kunjungan Mike kepada 4 dokter berbeda dan dia membayarnya dengan uang tunai. Namun sang istri sama sekali tidak mengetahui semua hal itu, yang mana yang dia ketahui bahwa sang suami akan menjadi direktur keamanan rahasia. Helen menduga bahwa semua itu merupakan akhir karir Mike, di mana dia akan mencari uang besar untuk menghidupi keluarganya. Dia juga mengatakan bahwa jika dia membantunya dalam menemukan siapa orang yang telah membayar Mike, maka dia akan dibebaskan dari semua tuntutan. What the fuck is wrong with you? Dan setelah Mike pulih, dia kemudian dipindahkan menuju kantor penahanan. Secret Service agent Mike Banning is under revelation. Banning, can we get a statement? Can we get a statement, Mrs. Banning? Dan saat dalam perjalanan, salah satu mobil mereka tiba-tiba mendadak mati sehingga akhirnya mereka pun keluar untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba Hell, the radio's... Ketika Mike sudah dibawa kembali, di sana dia langsung menghajar orang tersebut di tempat itu juga.
Kemudian Mike melihat satu persatu wajah mereka yang faktanya semua ini akibat ulah Bruno dan anak buahnya. Dan setelah itu dia pun kini sadar bahwa dia sedang dijebak oleh Wade, yakni teman dekatnya sendiri. Di sisi lain, tim FBI melihat sebuah berita mengenai penyergapan yang baru saja terjadi dari markasnya. Selain itu, dia juga mendapatkan kabar bahwa kini Mike sudah kabur dari sana. Mendengar hal itu, Helen langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mencari dan menangkap Mike. Di situ juga anak buah Helen mengabarkan bahwa ada sebuah mobil yang penuh darah yang berada dekat kejadian tersebut. Lalu kemudian Helen meminta kepadanya untuk menguji darah tersebut agar bisa menjadikan bukti. Beralih kepada Wade yang terlihat sedang berbicara dengan seorang pria melalui komputernya, yang faktanya pria tersebutlah yang membayar Wade untuk melakukan kekacauan ini, di mana ia juga menyuruh Wade untuk segera menemukan Mike, dan jika tidak Mike akan segera membongkar kejahatan mereka. Beralih kepada Mike yang sedang berada di tempat telepon umum. Di situ dia langsung menghubungi sang istri untuk memintanya jangan keluar rumah, dan ternyata percakapannya itu sedang disadap oleh FBI untuk mencari keberadaan Mike. Dia pun langsung mengatakan dia telah dijebak oleh seseorang dan dia akan mengungkap tentang siapa pelaku sebenarnya. Make sure you stay inside and they'll keep you safe. You gotta trust me. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang menodongkan senjatanya untuk menangkap Mike, karena faktanya semua orang sudah diberitahu bahwa siapapun orang yang menemukan Mike maka dia akan diberi imbalan yang cukup besar. Namun karena Mike sudah berpengalaman dalam semua ancaman, dia pun justru merebut pistol tersebut dan pergi menggunakan truk. Keys in the truck? Saat dalam perjalanan dia diketahui oleh pihak polisi sehingga di sana akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran saat itu juga. Namun dalam perjalanan sialnya dia menabrak sebuah bata hingga membuat truknya tersungkur. Sehingga setelah itu dia pun dengan cepat langsung kabur dari sana untuk menghindari orang-orang yang mengejarnya. Keesokan harinya, kini tim FBI mulai kehilangan jejak sehingga mereka tidak tahu harus mencari Mike kemana. Di tempat itu juga anak buahnya mengatakan bahwa darah yang kemarin mereka uji sama sekali bukanlah darah Mike. Beralih ke Gedung Putih di mana Bapak Presiden sementara dan juga jajarannya kini sedang membahas masalah yang dialami Mike, yang mana dia menuduh Mike bahwa Mike sudah bersekongkol dengan pihak Rusia atas perencanaan pembunuhan presiden. Dan jika mereka tidak bergerak dengan cepat, maka dunia akan mengira bahwa jantung pertahanan Amerika sedang lemah dan Rusia akan menyangkal kejadian tersebut. Sementara itu, Mike sendiri terlihat mencuri sebuah mobil dan langsung pergi menuju hutan. Dan di situ dia melihat seorang pria tua yang tiba-tiba langsung menodongkan senjata kepadanya, yang faktanya pria tersebut merupakan ayah asli dari Mike yang bernama Clay. Di situ dia mengatakan mengenai alasan tentang kenapa dirinya meninggalkan Mike saat masih kecil, di mana dia sengaja meninggalkan ibu dan juga Mike, yaitu karena untuk kebaikan mereka sendiri. Karena jika tidak, maka keberadaan dan keselamatan mereka berdua akan terancam. Things government. No, because what fucking war made me? You don't know any better. That ever happened to you? Beralih kepada Martin yang mengatakan kepada semua pers bahwa semua kejadian ini diakibatkan oleh Mike Benning dan dia harus bertanggung jawab atas semua tindakannya yang telah merencanakan pembunuhan kepada Bapak Presiden. Mike Benning planned. Scene beralih kepada Wade yang mana anak buahnya kini menemukan lokasi Mike di sebuah hutan. Melihat hal itu, dia langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Mike saat itu juga.
It's a social security number. It's collected West Virginia. Sementara itu, Mike sendiri ternyata sudah memasang sebuah peledak di beberapa titik, sehingga ketika pasukan musuh menginjak, tiba-tiba What the young boy. Keesokan harinya setelah semua yang terjadi, Mike langsung mengumpulkan semua mayatnya dan mengambil sebuah ponsel. Di situ dia langsung menghubungi White dan mengatakan bahwa dia akan menemukan White kemanapun dia pergi. But war is about deception. I'll find you. Setelah itu dia langsung pergi bersama Mike untuk pergi ke rumahnya. Dan saat di lampu merah, di situ Mike memperlihatkan sebuah tulisan yang menunjukkan titik lokasi keberadaannya kepada tim FBI. Sesampainya di sana, Helen menemukan semua anak buah Wade yang telah dibunuh oleh Mike. Melihat hal itu, dia juga menyadari bahwa Mike sedang dijebak oleh rekannya sendiri, yakni Wade. Dengan itu, dia pun meminta kepada anak buahnya untuk pergi ke tempat Wade untuk melakukan penyelidikan. Let's go right away, Jennings Cage. Sementara itu, kini kesehatan presiden pun terlihat mulai membaik. Beralih kepada Mike yang mengatakan kepada sang ayah bahwa dia akan pergi ke rumah sakit dan mengatakan kepada presiden untuk mengungkapkan siapa dalang di balik kejadian ini. Dan dia pun harus segera bergerak karena jika Alan sudah kembali sehat, dia bisa saja membatalkan aturan yang Martin buat mengenai tuduhannya kepada pihak Rusia. Given Russia's aggression, sementara itu, Wade sendiri kini dihubungi kembali oleh pria yang telah membuat kekacauan ini. Yang faktanya pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sang wakil presiden sendiri, yakni Martin Kirby. Dan tujuan dia melakukan semua hal ini adalah karena dia berambisi untuk menjadi presiden dan menggulingkan Presiden Trumbull. Untuk itu dia meminta kepadanya untuk segera membunuh sang presiden, dan jika tidak maka dia tidak akan membayarnya. Excuse me? Finish the job, and your bet will parlay into billions. Di sisi lain, istri Mike terlihat didatangi oleh dua orang pria anak buah Wade dan membawanya. Namun tiba-tiba, Where Jenny sent us. You heard from Mom. Mike's dad. I have for you is his birth name. sementara itu sang presiden yang sudah sadar dari komanya, dia pun mulai menceritakan kejadian tersebut dan menanyakan keberadaan Mike. Di situ dia mengatakan bahwa Mike sudah bersekongkol dengan pihak Rusia untuk melakukan percobaan pembunuhan kepadanya. Sehingga dengan hal itu kini kepresidenan diganti oleh Martin Kirby dan dia sudah menyatakan untuk berperang. Both physical and mental issues. Get them on the phone. Beralih kepada tim FBI yang terlihat sudah tiba di markas Wade. Namun tiba-tiba I'm Helen Thompson. di sisi lain, Mike sendiri kini sudah sampai di rumah sakit tempat di mana sang presiden dirawat. Setelah itu dia menyamar menjadi polisi dan meminta kepada timnya karena ada pria bersenjata di luar, yang ternyata itu merupakan rencana Mike agar dia bisa langsung masuk untuk menghadap sang presiden. no contact, all clear. Have you completely lost your... Kemudian David pun langsung membawa Mike ke hadapan presiden ke ruangannya, sehingga di situ Mike menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui tentang siapa pelaku sebenarnya, dan kini tempat ini sudah tidak aman bagi presiden, sehingga dia meminta kepada semuanya untuk membawa sang presiden ke tempat yang aman. Listen, man, I know what he's capable of. You don't even know if this guy exists. He's on my side. No one covered. Setelah itu, para pekerja rumah sakit pun mengatakan bahwa komputernya sering mengalami error setiap 6 jam sekali. Oleh karena itu, Mike meminta mengecek apakah alamatnya terhubung dengan kediaman Wade. Connected to this hospital. Namun tanpa mereka sadari, karena ada satu petugas yang mengendalikan gas rumah sakit, sehingga Mike pun sadar bahwa tempat ini akan diledakkan. Dan tak lama kemudian setelah Wade mengetahui rencana Mike, maka dia pun dengan cepat untuk sampai ke rumah sakit.
Somebody's controlling our gas systems, and it's not us. How long before you can detonate? 4 minutes. The blast will live in the ICU 3 times over. Can't you just kill the power? Dan di Gedung Putih sendiri, setelah Presiden sudah sadar, maka kini izin darinya lah yang diperlukan untuk melakukan serangan terhadap Rusia. Akan tetapi si Martin justru menginginkan agar serangan ini segera dilakukan dengan cepat. Namun di situ para petinggi negara sama sekali tidak mengizinkan jika belum ada perintah dari sang presiden langsung. Sementara itu, Wade yang sudah sampai di rumah sakit, dia pun langsung memulai serangannya untuk membunuh sang presiden. Everybody out, Pat! Di situ Mike menyuruh semuanya untuk menuju ke tempat yang aman melalui pintu belakang. Kemudian dia pun membawa presiden ke sebuah tempat dan meminta David untuk menjaganya. Sedangkan dia sendiri akan berusaha sebisa mungkin untuk menghadapi Wade dan semua anak buahnya. Just gotta hold him off long enough until Singkat cerita, setelah Wade berhasil membunuh anak buah Mike, mereka pun langsung menyusuri semua tempat di mana sang presiden diamankan. Dan karena polisi sudah mengepung tempat tersebut, Wade dan semua anak buahnya pun segera pergi dari sana menggunakan helikopter. Sehingga saat mereka tiba di ruangan atas, di situ terjadi aksi baku hantam antara Wade dan juga Mike Benning. Singkat cerita, kini pihak FBI pun membatalkan tuduhannya kepada Mike atas keterlibatannya dengan pihak Rusia karena percobaan pembunuhan Bapak Presiden. That's great. Setelah itu, sang presiden terlihat menyapa para petinggi dunia dan hadir dalam acara G20 dalam meredakan ketegangan dengan pihak Rusia. How are you feeling? Singkatnya, setelah semua yang terjadi, akhirnya Martin ditangkap oleh polisi karena dialah otak dari semua ini. Keesokan harinya, Mike, Leah, dan juga ayahnya kini terlihat bahagia karena ayahnya berada di rumah. Akan tetapi si ayah justru ingin kembali ke hutan karena dia tidak ingin Mike merasa terganggu atas kehadirannya. Namun Mike dan juga istrinya meminta agar si ayah tinggal bersama mereka untuk menjaga cucunya. Setelah itu dia menghadap sang presiden dan meminta izin kepadanya agar dirinya mundur dari jabatannya. Namun sang presiden menolak karena dia ingin Mike lah yang menjadi direktur keamanan presiden. Dan karena ini perintah dari sang presiden langsung, akhirnya dia pun tidak bisa menolaknya. It's our moments of struggle, if you want it.